Tak pernah wanita ini kira liburan seru mereka berakhir dengan terjebak di kapal dengan sindikat penjual organ manusia. Awalnya, Kaya dan 3 orang lainnya pergi bermain jet ski di laut yang indah. Bahkan Julian sangat antusias dengan membuat video vlognya. Mereka pun melintasi laut dengan jet skinya. Tessa berteriak, "Ini keren sekali!" Terus memacu jet ski mereka seolah sedang berlomba siapa yang paling cepat. Mereka pun mampir ke sebuah pulau yang cukup jauh dari pelabuhan mereka. Mereka berenang-renang di tengah laut menyaksikan keindahan bawah laut yang sangat luar biasa dengan ikan-ikan cantiknya. Bagi Kaya ini adalah pengalaman yang tak terlupakan. Berenang bersama penyu dan bertemu dengan Sander yang tampaknya menimbulkan percikan asmara di antara keduanya. Setelah puas berenang, mereka pun memutuskan untuk kembali ke pelabuhan. Namun Julian mulai show off di depan pacar dan teman-temannya dengan manuver-manuver dari jet ski-nya. Dan itu semua menyebabkan terjadinya kecelakaan. Jet ski itu terbalik dan dia terlempar ke air. Namun sialnya, Sander yang melaju dari arah belakang tidak melihat ada Julian di depannya, sehingga jet ski Sander menghantam tepat di kepala Julian. Sander dan Kaya pun ikut terjatuh. Jet ski mulai tenggelam menyebabkan mereka sekarang terombang-ambing di laut, sementara Sander dalam keadaan terluka parah di kepalanya. Dan Julian menghilang sebab Julian tidak memakai life jacketnya. Mereka hanya tinggal bertiga saja di tengah lautan, berharap ada kapal yang melintas dan menyelamatkan mereka. Sementara bahaya di lautan akan ikan buas mulai mengintainya. Seekor hiu pun mencium bau darah dan datang mendekat ke arah mereka. Untungnya di saat yang sama ada sebuah kapal yang melintas. Tessa dan Kaya pun melambaikan tangan mengharapkan pria dalam kapal ini menyadari keberadaan mereka dan menolong mereka sebelum hiu itu menggigit mereka. Untunglah Sander, Kaya, dan Tessa bisa dievakuasi secepatnya ke kapal ini. Tampaknya Sander memang terluka parah dan pria ini bertanya, "Apa yang terjadi pada kalian?" Kaya lalu menjawab bahwa mereka baru saja mengalami tabrakan jet ski dan masih ada satu orang lagi teman mereka di air, tapi dia tidak tahu kondisinya bagaimana. Bahkan dia tak tahu apakah Julian masih hidup atau sudah tewas. Lalu meminta pria ini secepatnya memanggil bantuan untuk menyelamatkan Sander yang terluka parah. Di luar dugaan mereka, ternyata pria di sini adalah seorang psikopat yang artinya hidup mereka akan terancam. Beberapa saat kemudian dia menyadari temannya Tessa tak ada. Dia bertanya kepada pria bernama Ray ini, "Kemanakah temannya Tessa?" Pria ini lalu menjawab bahwa Tessa sedang ke toilet. Lalu wanita ini bertanya lagi, "Berapa lama waktu yang kita perlukan untuk bisa sampai di darat?" Ray menjawab, "Sebentar lagi kita akan menjalankan kapal ini, tapi itu agak jauh dan butuh waktu yang agak lama." Lalu pria ini mendekat dan langsung membekap hidung Kaya dengan obat bius sampai gadis ini pun tak sadarkan diri. 2 gadis sudah dilumpuhkan. Di luar masih tersisa Sander yang terluka parah. Tampaknya Sander tak menjadi ancaman. Pria ini lalu menjalankan kapalnya lagi, tetapi bukan untuk mendekatkan ke daratan, melainkan semakin menjauh. Lalu di malam harinya Kaya terbangun dari pingsannya. Dia terkejut bahwa dia sudah berada di ruangan yang sempit dan terkunci. Dia mencoba untuk membangunkan Tessa temannya. Mereka mencari jalan keluar, namun sayang sekali semua itu percuma saja. Tessa melihat ada goresan di tempat tidur yang bertuliskan help, artinya mereka bukanlah orang pertama yang dikurung di sini. Lalu hari pun berganti, mereka masih terkurung di tempat yang sama. Lalu pria itu membuka pintu atas dan menurunkan sejumlah makanan. Kaya memohon untuk melepaskan mereka dan bertanya bagaimanakah kondisi Sander yang terluka. Sander butuh segera dokter, dia harus segera ditolong. Ray lalu menjawab, "Tenang saja, dokter akan segera datang." Sampai kini Kaya dan Tessa belum tahu sebenarnya apa yang diinginkan oleh pria aneh ini. Kenekatan Kaya yang ingin memanjat keluar membuat pria ini marah dan mengambil kembali persediaan makanan mereka. Kini 2 gadis ini hanya bisa pasrah dan menangis berdua. Sementara Sander sudah terlihat tidak baik-baik saja dan dia dibiarkan tanpa makanan dan minuman. Di hari berikutnya seorang dokter pun datang. Pria yang mereka kira akan menolong Sander yang terluka ini. Lalu Ray pun turun ke bawah membawa sang dokter. Sang dokter pun bertanya bagaimana kondisi kalian berdua. Tessa pun mengeluh perutnya sakit karena tabrakan beberapa hari yang lalu. Dokter ini kemudian memeriksanya. Dokter ini berkata kondisi Tessa tidak apa-apa, hanya sebuah trauma biasa. Naik ke atas. Yang anehnya, pria tua ini memberikan uang dan jam tangan serta cincinnya. Ternyata Ray menjual 3 orang itu ke dokter ini. Mampukah mereka selamat dari psikopat yang mau menjual organ-organ mereka? Kita lanjut lagi di next part. Mengerikan
Mengerikan, pria yang terluka ini dibaringkan di atas meja dan akan dicuri jantungnya. Dokter ini menggambar garis di sepanjang dadanya, dan yang lebih mencengangkan lagi, dokter ini mengeluarkan alat seperti bor. Lalu sender dipasangkan penutup mulut dan hidung yang terhubung dengan gas yang nampaknya itu adalah gas yang membuat sender tak sadarkan diri. Kaya yang mengintip dari celah pintu ini berusaha membangunkan sender agar dia bisa bangkit dan melawan. Dari bawah terdengar suara mesin yang menderu. Apa yang sebenarnya akan terjadi pada sender di atas sana? Tampaklah dokter ini mengambil jantung dari tubuh sender dan kemudian dia memasukkannya ke dalam kotak pendingin. Sementara jasad sender dibungkus dengan plastik dengan rapat lalu dilarung ke laut begitu saja, menjadi santapan ikan hiu yang sedari tadi sudah mencium aroma darah. Lalu dokter ini berkata dia butuh satu lagi untuk menyelamatkan orang-orang penting yang memesan organ-organ tubuh manusia. Pria pemilik kapal dan dokter ini pun turun lalu menarik Tessa dengan kasar. Kaya berusaha menahan tubuh temannya, tetapi Ray mengintimidasi gadis ini. Tak terasa hari pun sudah mulai senja. Dokter ini mengecek kesehatan Tessa sebab dia harus memastikan organ yang dijual adalah yang berkualitas bagus. Dia mengecek golongan darah gadis ini, memastikan kecocokan dengan calon penerimanya. Sementara Kaya tinggal seorang diri di kamar dan dia terus berusaha untuk mencongkel lubang ini sebagai jalan satu-satunya untuk dirinya kabur. Akhirnya dia berhasil dalam waktu semalaman berusaha mencongkel lubang itu. Dia pun keluar dari ruang sempit itu. Malam besoknya Tessa diangkut seperti hewan buruan dan diletakkan di atas meja yang sama. Mereka memakai dan diletakkan di meja yang sama yang mereka pakai untuk mengoperasi sender. Psikopat ini lalu memutarkan musik sambil tangannya bekerja mengambil organ-organ si gadis. Sementara Kaya berusaha untuk menghubungi seseorang lewat radio, namun tak ada jawaban. Kaya pun harus berhati-hati dan bersembunyi dari penglihatan Ray. Kaya melihat temannya hendak diobrak-abrik untuk diambil jantungnya. Kaya lalu mengambil senjata apa saja yang bisa dia temukan. Kaya melihat temannya yang sudah mulai dibius oleh dokter. Dia tak boleh lemah, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk bisa hidup. Dia pun keluar dengan senjata di tangannya dan mengarahkan ke dokter itu. Kaya menyuruh dokter itu untuk menjauh dari temannya. Dokter ini yakin sekali bahwa Kaya tidak akan mungkin berani menembak seseorang, sebab itu bukanlah hal yang mudah bagi orang awam. Tetapi dokter ini salah besar karena Kaya benar-benar menembak dokter ini. Di saat dokter itu kesakitan, Kaya berusaha membebaskan temannya, tetapi dokter ini menyerang Kaya. Tessa yang sudah sadar mengambil pisau bedah itu dan menikam dokter ini tepat di belakang lehernya. Dokter ini pun akhirnya tewas. Mereka berdua pun harus segera menyelamatkan diri dan tak lama Ray pun keluar dan melihat temannya sudah terkapar di lantai. Dan tentu dia tahu ini adalah perbuatan siapa. Pria ini lalu melihat perahu karet si dokter. Dia pun merusaknya agar kedua gadis itu tidak bisa memakainya. Lalu pria itu terus mencari keberadaan Kaya dan Tessa. Ternyata Kaya dan Tessa sedang berenang menuju kapal si dokter yang terparkir agak jauh. Bergegaslah Ray pun langsung menghidupkan mesin kapalnya untuk mengejar dua gadis ini. Sayangnya kapal ini malah mogok. Ray pun mencari sumber masalahnya. Dia pergi ke ruang mesin. Ternyata dia menemukan kabel mesinnya sudah diputus oleh Kaya. Pria ini benar-benar kesal akan kedua gadis yang mengacaukan rencananya. Sementara Kaya dan Tessa berusaha melawan arus yang cukup kuat menuju ke kapal dokter itu. Kaya yang terluka berkata dia tidak kuat dan meminta Kaya untuk meninggalkannya. Kaya tak bisa. Tessa berkata pergi atau kita berdua akan sama-sama tewas di sini. Setidaknya ada salah satu dari kita yang harus selamat. Kaya berkata tunggu, aku akan kembali menjemputmu. Dan dia pun terus mengingatkan Tessa untuk tidak melepaskan pelampungnya. Dengan susah payah Kaya berenang sekuat tenaga hingga akhirnya dia pun bisa mencapai kapal itu. Sungguh ini adalah perjuangan yang sangat melelahkan. Hampir saja Kaya kehabisan tenaga dan menyerah. Saat dia mencoba untuk memanggil temannya, Tessa bahkan tidak lagi menjawabnya. Gadis ini kemudian masuk ke kapal si dokter, berusaha menghidupkan mesin kapal, tapi dia tak bisa karena tak ada kuncinya. Dia pergi mencoba untuk menghidupkan radio. Dia berkata, "Mayday, Mayday, saya butuh bantuan." Tak ada orang yang menjawab. Namun akhirnya ada juga penjaga pantai yang menjawabnya. Dia berkata temannya Tessa 18 tahun tenggelam di laut. Dan suara di radio itu berkata, "Baik Kaya, kami akan membantumu." Operator itu berkata, "Bisakah Kaya memberikan petunjuk lokasi keberadaannya?" Kaya pun berusaha untuk mencari sesuatu, tetapi yang dia temukan adalah layar yang menampilkan penjualan manusia. Bahkan ada foto dirinya di sana yang sedang ditawarkan.
Kaya masih dipandu untuk mencari pemancar SOS dan menemukan pistol suar, tetapi itu percuma saja karena hanya akan terlihat oleh kapal terdekat. Setelah berkeliling, akhirnya Kaya menemukan pemancar itu dan harus menceburkannya ke air agar pemancar itu aktif. Namun Kaya merasa tanda-tanda kehadiran seseorang. Tentu saja itu adalah si nelayan psikopat. Lalu bagaimanakah cara Kaya bisa selamat dari pria itu di tengah lautan luas ini? Kita lanjut lagi di next part. Mulut pria ini ditembak dengan suar yang menyala yang membakar rongga mulutnya. Dia seolah berkumur dengan api. Sebelumnya, Kaya dan Tessa melarikan diri dari kapal nelayan psikopat yang hendak mengambil organ milik mereka dan hendak dijual ke pasar gelap. Setelah berhasil melumpuhkan dokter sinting itu, Tessa dan Kaya berenang menuju ke kapal pesiar milik sang dokter. Mereka memilih untuk berenang agar tidak ketahuan, tetapi ternyata Ray menyadari itu semua. Meski harus meninggalkan sahabatnya Tessa seorang diri, Kaya yakin dia bisa selamat bersama dengan Tessa yang terombang-ambing di laut lepas. Sesampainya dia di kapal itu, dia langsung menghubungi tim SAR. Dan tim SAR meminta Kaya untuk menghidupkan alat pemancar sinyal dengan cara menceburkannya ke air. Namun, baru saja Kaya berniat untuk menceburkan ke air, dia merasa ada seseorang yang datang. Dan benar saja di atas kapal, Ray sang nelayan psikopat itu sudah bersiap untuk menghabisi Kaya yang mengacaukan semua rencananya. Kaya lalu mengambil senjata yang dia gunakan. Dia harus berhati-hati dan melihat di manakah keberadaan Ray. Namun di saat yang sama, radio itu berkata, lemparkan pemancarnya sekarang juga. Di dalam kegelapan, pria itu berjalan mencari keberadaan si gadis. Kaya pun mencari tempat persembunyian yang aman. Tetapi kapal ini bukanlah kapal yang besar sehingga dia sulit untuk bersembunyi. Dia lalu berjalan mengendap-endap dan kucing-kucingan dengan nelayan psikopat itu. Sayangnya, pria itu muncul dari belakang dan langsung menikam Kaya tepat di perutnya. Kaya pun langsung terjatuh tak berdaya. Kaya kini tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia pun merasa pasrah saja dengan ajal yang kemungkinan akan segera datang menjemputnya. Akan tetapi, Kaya kemudian memegang lembut wajah pria itu. Saat pria ini lengah, Kaya menembakkan suar ke dalam mulut pria itu, membuat suar itu meledak di dalam mulut Ray. Pria itu terus kesakitan karena mulutnya yang terbakar dan akhirnya pun pria itu tewas. Kaya yang sudah tak berdaya ini melihat alat suar dan ingin sekali dia menceburkannya ke air. Namun sayangnya Kaya terlalu lemah dan pingsan. Tak berapa lama Kaya pun terbangun. Dia mengumpulkan sisa tenaga yang masih dia miliki. Gadis ini meraih alat pemancar sinyal tersebut, lalu menyeret tubuhnya yang sudah tak sanggup lagi menuju ke bagian belakang kapal. Dia melemparkan alat itu ke air, tapi sayang sekali tenaganya terlalu lemah sehingga alat itu hanya berhenti di ujung kapal. Dia pun pasrah dengan semuanya. Tubuhnya sudah semakin lemah dan dia tak akan mungkin bisa bertahan lebih lama. Dia kini tak sadarkan diri. Singkat cerita, karena arus laut dan angin yang begitu kuat membuat alat itu bergeser dan akhirnya masuk ke air, membuat alat itu pun aktif dan memancarkan sinyalnya. Dan benar saja, setelah keesokan harinya alat itu berhasil mendatangkan para petugas penyelamat menuju perahu itu. Pada akhirnya Kaya berhasil diselamatkan meskipun sempat koma, dan Tessa pun akhirnya juga berhasil ditemukan. Sebelumnya Kaya memberitahu pada petugas bahwa sahabatnya masih ada di sekitar sini, tetapi Julian dan Sander nasibnya begitu sial. Mereka berdua sudah tewas. Lalu Kaya dan Tessa, mereka berdua dibawa ke daratan bersama dengan petugas untuk dilakukan perawatan yang intensif. Dan di sana terlihat sudah ada ayah serta adik Kaya yang menunggunya. Kini mereka berdua bertukar pandang dan tak menyangka mereka masih hidup sampai saat ini. Dan akhirnya mereka berdua selamat dari kekacauan yang terjadi beberapa hari ini. Dan cerita film pun selesai. Sampai jumpa di cerita film seru lainnya. Like dan subscribe. Terima kasih.